Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang, karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini cari tulisan lakiku nih. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas. Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggalkan. Saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustadz? Sepanjang pengetahuan saya, jamaah ini hanya berani watas betanya aja nih. Kalau udah sampai ke eksekusi, jadi ibu tahu saya cemas sekali, sampai hilang saja. Apalagi di Indonesia, laki-laki di Indonesia ini memang sudah diikat oleh negara ini. Sejak zaman Pak Harto diikat dengan PP 10. Gara-gara Bu Tin khawatir Pak Harto nikah, maka PNS saja. Dan setelah itu sekarang diikat dengan aturan yang berat. Maka seorang laki-laki tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh hakim di pengadilan. Jadi berat ini Pak. Nah, ini sebelum ini saya ceritakan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa ini tidak akan terjadi. Tenang aja lah kalian. Mana mungkin terwujud? Itu kan berat itu. Ditandatangani istri, habis itu disahkan ke pengadilan, disidang oleh pengadilan. Hakim itu bertanya, apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar Pak Hakim. Sadar, cepatlah Pak Hakim, aku udah tak begitu. Nah, tentang masalah adil ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah sanggup bersikap adil walaupun kamu sangat ingin adil. Maksudnya yang tak sanggup tuh adil masalah hati, karena hati tak bisa adil. Tapi masalah adil uang belanja bisa. Rumah saya tausiah ke Jakarta, bapak nih bininya 4, dibangunnya masjid, di depan masjid tuh rumah 1, 2, 3, 4. 4 tuh ada orangnya. Ditanyanya waktu acara peresmian masjid, wahai ibu-ibu 4 orang, sebagian harta kalian kubangunkan ke masjid ini, izin kalian? Menjawab 4 tuh izin gitu. Ada. Nah, jadi untuk masalah rumah bisa, masalah harta bisa, tapi masalah kasih sayang karena hati bukan punya kita. Jadi prinsipnya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidatan, maka 1. Dalam Islam poligami itu adalah emergency door, pintu emergensi. Sama macam kita naik pesawat. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, ini pesawat, ini pintu naik, ini pintu turun, tapi sebelah kiri ini ada pintu emergensi. Kalau terjadi sesuatu, maka keluar dari pintu emergensi. Itu solusi kalau ada satu masalah. Ada dosen di UIN yang dicari pula. Dia kalau pergi undangan, 01 ikut, 02 ikut. Orang banyak heran. Kenapa bisa begitu? Karena yang 02 itu dicarikan oleh 01. 01 itu yang mencarikan. Jadi waktu ditanya, kenapa lah ibu carikan? Daripada aku mati, kata dia. Daripada dia buat dosa. Rupanya bapak ini dia punya kekuatan yang luar biasa, 300 tenaga kuda. Semua rukun syarat sudah terpenuhi. Kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Jadi ibu jangan khawatir. Semua sudah terpenuhi, kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ustadz, sahabat saya, kena penyakit buah pinggang, cuci darah. Biasanya orang cuci darah, maaf cakap, jangan tersinggung, cuci darah itu kan tak lama meninggal kan.
mau ganti buah pinggang, kalau yang dari Vietnam 2 miliar bersih, donatur apa namanya, dibayar 2 miliar buah pinggang. Allah kasihkan yang terbaik. Datang satu jamaah ibu-ibu, kata dia, ambillah sebelah, dipasangkanlah ke kawan saya ini. Tapi yang lama tak dibuang, jadi kalau di ronsen 3 buah pinggangnya. Jadi kata dokter, ini bapak nanti kami pasang 3, tapi maklum sendirilah, tahulah motor kalau pistonnya 3 kan, gimana kekencangannya kan. Jadi ditanyalah orang ini berdua, istri sama suami, Pak, nanti kalau kami pasang ini, ibu siap? Kata istrinya, saya memang sudah nazar, nanti kalau asalkan sehat suamiku ini hidup dia, aku ikhlas dia nikah lagi, biarlah pasang piston 3 kecepatan 120. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir saya jumpa, saya tanya, cemana udah jadi? Kata dia, ditanyanya istrinya, dulu kau kan bilang kalau aku hidup, aku sehat, boleh. Iya bang, tapi nazar tuh kurobah, kau boleh nikah lagi, tapi umur perempuan tuh 50 ke atas. Sampai sekarang tetap 1. Di situ baru saya lama paham, oh rupanya cukup pun rukun syarat, kalau tidak tak juga jadi. Maksud saya, kalau udah ada bapak-bapak nih udah jadi, terima aja lah bu, karena nasi udah jadi, makan aja lah bubur ayam tuh, mau mengamuk macam mana lagi. Nah, ini. Tapi yang belum ini semangat kali jamaah subuh nih. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah.